看风景还能干啥？出来，空！天地灵气，历经。Cerita ini berawal dari dua mutiara ini. Mutiara ini berasal dari monster yang aura negatifnya sangat kuat. Untuk mengalahkan monster ini, Dewa Surga menyuruh dua muridnya, yaitu Tai dan juga Shen Kong. Tapi monster itu terlalu kuat. Kedua muridnya sama sekali bukan lawannya. Terpaksa Dewa Surga sendiri yang turun tangan. Dewa Surga membuat roh monster ini menjadi dua mutiara, yaitu mutiara suci dan mutiara iblis. Dewa Surga pun memberi kutukan pada mutiara iblis di mana mutiara ini akan hancur disambar petir dalam jangka waktu 3 tahun. Kemudian Dewa Surga memasukkan kedua mutiara ini ke bunga teratai dan memberikan misi ini kepada Tai. Dewa Surga menyuruh Tai agar membuat mutiara suci ini kepada Jenderal Li agar direinkarnasi menjadi anak ketiganya. Apabila Tai sukses menyelesaikan misi ini, pangkat Tai akan naik. Melihat gurunya pilih kasih, Shen Kong Pao yang di sampingnya pun kesal. Di sisi lain, istri Li sudah hamil selama 3 tahun, tapi belum lahir-lahir. Hari ini, Li membawa istrinya pergi ke lenteng berdoa agar istrinya dapat segera melahirkan anak. Istri Li pun juga kesal. Masa hamil besar tapi masih belum ada tanda kelahiran. Ia pun melemparkan apel yang di tangannya ke arah patung dewa. Tak disangka muncullah Tai. Di hari itu juga, akhirnya istri Li akhirnya memiliki tanda-tanda akan melahirkan. Shen Kong pun mempunyai niat jahat. Ia mengeluarkan 2 lembar kertas jimat untuk menghipnotis pelayan Li. Di saat Tai lagi siap-siap akan membuat bunga teratai, seorang pelayan datang dan membawa alkohol. Tai emang suka mabuk-mabukan. Meskipun Tai menolak, tapi diam-diam setelah pelayan pergi, ia minum alkoholnya dan sampai jatuh pingsan. Ketika Li datang, ia kaget. Tai sudah mabuk dan tidak sadarkan diri. Perawat yang membantu istri Li lahiran juga datang mendesak mereka segera membuka bunga teratai. Li tidak berpikir banyak. Ia langsung meninju perut Tai agar minumannya keluar. Setelah itu Tai dengan muka serius menatap bunga teratai. Ia malah lupa password untuk membuka bunga teratai. Ia coba beberapa kali, tapi tetap gak bisa. Tiba-tiba ia menempelkan sidik tangannya dan berhasil membuka bunga teratai. Saat Tai ingin mengambil mutiara suci, pelayan malah mengalihkan pandangan Tai. Li pun menangkap pelayan dan melihat di punggungnya ada kertas jimat. Di saat mereka lagi sibuk menyelesaikan pelayanan itu, perawat mengambil mutiara dan ia juga ditempelin kertas jimat. Perawat menanamkan mutiara iblis ke anak Li yang akan lahir. Li berusaha mencegahnya tapi sudah terlambat. Roh mutiara iblis pun masuk ke perut istri Li dan anaknya pun terlahir. Tentunya, anaknya yang seharusnya reinkarnasi dari roh suci menjadi reinkarnasi iblis. Anak itu baru lahir langsung memiliki kekuatan api. Ia menghancurkan lingkungan sekitarnya dengan kekuatannya. Tai yang tidak tinggal diam, ia mengeluarkan gelang leher dan membaca mantra untuk menghentikan anak itu. Gelang leher pun dikunci ke leher anak itu. Kemudian Tai berniat membunuh anak itu. Istri Li keluar dan menyelamatkannya. Para warga setempat berpendapat anak itu adalah iblis. Mereka berharap suami istri Li dapat membunuhnya. Li pun berdiri dan berjanji akan menjaga baik-baik anaknya sendiri dan tidak akan mengizinkan keluar rumah. Tai juga bilang anak itu tidak akan hidup lebih dari 3 tahun, karena Dewa Surga sudah memberi kutukan pada mutiara iblis. Mendengar kabar ini, istri Li hampir pingsan. 1 tahun berlalu, anak ini semakin bertumbuh besar. Li memberikan nama Necha. Kekuatan Necha luar biasa besar. Tembok-tembok dan barang-barang di rumah pada hancur. Di hari itu, sang ibu takut Necha terlalu bosan. Ia pun mengajaknya bermain.
Sang ibu sampai terbang ketika bermain sama Neca, tapi sang ibu tidak pernah lelah ketika melihat anaknya begitu bahagia. Tiba-tiba ada prajurit yang datang dan meminta sang ibu untuk pergi membantu melawan siluman yang menyerang desa. Lagi asik-asik bermain, Neca jadinya kesal. Sebelum pergi, ibu meminta para penjaga memperketat menjaga Neca. Neca sengaja menjahili kedua penjaga yang membuat mereka saling bertengkar. Neca pun dengan gampang jalan keluar dari penjaga. Neca seberapa menakutkan. Para warga hanya mendengar suara Neca aja pada berteriak dan lari ketakutan. Di salah satu gang, para bocah sedang mendiskusikan cara menyingkirkan Neca. Di saat itu juga, ada seorang bocah muncul, berkata kalau ia sudah menyiapkan jebakan di jembatan. Apabila Neca melewati jembatan itu, ia pasti akan jatuh, dan dari belakang ada senjata pisau. Mendengar ide itu, para bocah pada mikir gimana caranya agar Neca bisa melewati jembatan itu. Tiba-tiba bocah yang berkepala babi itu melepaskan samarannya, dan tak lain adalah Neca. Para bocah pada ketakutan dan berlari, dan mereka tidak sengaja menyentuh semua jebakan. Bocah-bocah itu pada marah dan menghina Neca adalah iblis. Mendengar ada yang menghinanya, Neca menendang batu besar ke arah bocah itu. Di saat itu juga, Tai muncul dan menyelamatkan bocah-bocah itu. Setelah kejadian itu, Neca makin dikurung oleh orang tuanya. Keesokan harinya, Neca lagi jalan-jalan di halaman rumah dan menemukan sebuah lukisan. Ketika tangannya menyentuh lukisan tersebut, ia langsung terhisap ke dalam lukisan itu. Di dalam sana, Tai sudah lama menunggunya. Tai mengeluarkan satu kuas, tiba-tiba ranting pohon langsung berubah menjadi sampah dan membuat Neca jalan-jalan. Ternyata, melihat Neca terlalu nakal, Tai berniat untuk mengangkatnya jadi muridnya. Neca tentu tidak mau. Tai membaca mantra dan mengubah rumput menjadi makanan. Hal ini langsung menarik perhatian Neca, dan Neca ingin mempelajarinya. Nah, Tai pun memberikan tahu mantranya dan menyuruh Neca belajar sendiri. Ia sendiri malah ketiduran. Tak berapa lama, sang ibu datang mencari anaknya. Neca malah menghilang. Tiba-tiba, mereka menemukan Neca di tengah laut. Tai langsung bergegas menyelamatkannya. Perut Neca makin lama tambah besar dan sampai meledak. Lagi-lagi Neca membuat onar. Ternyata ia berhasil menguasai mantranya dan menipu si Tai. Di saat itu, Neca menemukan sebuah tombak api dan tak sengaja membakar celana Tai. Untungnya, sang ayah dan ibu datang dan mematikan api. Sang ibu juga membujuk Neca agar menjadi murid Tai. Kalau belajar kekuatan sihir, Neca bisa melawan siluman dan menjaga desa. Tapi para warga menganggap Neca itu iblis. Neca mana mungkin mau membantu warga melawan siluman. Sang ayah dan ibu terpaksa menipu Neca. Kalau Neca itu reinkarnasi dari Mutiara Suci, makanya Neca ditakdirkan melawan siluman. Dari sana, Neca percaya perkataan orang tuanya dan makin bersemangat. Neca memutuskan untuk mempelajari kekuatan sihir dengan sungguh-sungguh. 2 tahun kemudian, kekuatan Neca semakin kuat. Tetapi setiap kali ia selalu over mengeluarkan kekuatannya. Secara tidak sadar, ia membuat rumah warga-warga hancur dan beberapa warga juga terluka. Sang ayah menarik kembali senjatanya dan menyuruh Neca belajar meditasi bersama Tai untuk menenangkan hati dan pikirannya. Neca menolak terus. Lalu ia mencuri kuas milik Tai dan kabur. Di tengah desa ada siluman katak yang lagi menangkap anjing dan berhendak makan. Neca muncul dan menolong anjing tersebut. Siluman katak itu pun berubah menjadi air dan kabur. Neca pun mengejarnya dari belakang. Ketika kabur, siluman katak menculik anak kecil. Neca juga memakai kekuatan apinya, tapi ia juga takut melukai anak kecil itu. Sampai di pesisir pantai, untungnya seorang misterius yang bernama Aoping. Aoping adalah dari naga dan terlahir dari Mutiara Suci. Ia kemudian mengalahkan siluman katak itu dan menyelamatkan anak kecil. Si Neca gak terima. Masa silumannya dikalahkan orang lain?
Ia pun mengejar habis Aoping dan bertempur pun terjadi. Di saat Neca dan Aoping bertempur, siluman katak menghembus gelembung-gelembung. Neca merasa penasaran dan menyentuhnya. Seketika ia langsung membatu. Ternyata gelembung itu adalah jurusnya siluman katak apabila menyentuhnya akan berubah menjadi batu. Neca dan Aoping sekarang sudah dikerumunin gelembung-gelembung. Dan di hadapan mereka berdua, siluman katak menelan si anak kecil. Melihat hal itu, Aoping marah. Ia dengan secepat kilat dan menghindari semua gelembung. Lalu ia meninju perut siluman itu. Anak kecil langsung termuntah keluar. Tapi anak kecil telah berubah menjadi batu. Di saat itu juga, Aoping juga menjadi batu. Neca ikutan marah. Ia memakai tangannya yang sudah membatu, memecahkan semua gelembung dan membuat Aoping menjadi tamengnya. Habis itu, ia melempar Aoping ke arah siluman. Siluman akhirnya menyerah dan memberikan obat. Gak lama kemudian, badan mereka kembali semula. Sebagai tanda terima kasih, Aoping memberi keong kepada Neca. Apabila Neca meniup keong itu, Aoping akan muncul. Neca terharu untuk pertama kalinya. Ia memiliki teman. Setelah itu, Aoping pergi. Ketika warga sampai ke pesisir pantai, mereka hanya melihat Neca dan anak kecil. Mereka mengira Neca lah yang menculik anak kecil dan pada mencaci maki Neca. Neca yang tak terima kata-kata itu langsung mengamuk dan menghabisi mereka semua. Di saat itu, sang ayah dan ibu juga tiba di pesisir pantai. Biar hati warga tenang, lagi-lagi mereka mengurung Neca di rumah. Di samping itu, Aoping kembali ke tempatnya dan bercerita apa yang terjadi pada dirinya. Di sana ternyata Senkong adalah gurunya. Senkong pun kaget mendengar cerita itu. Ayah Aoping bercerita kalau zaman dulu suku naga sangat dihormati untuk membunuh para siluman laut. Hingga akhirnya suku naga dinyatakan sebagai monster laut dan dikurung. Maka dari itu, sang ayah Aoping sangat mengharapkan Aoping dapat membebaskan suku naga yang terjebak di penjara laut. Tak berapa lama, ulang tahun Neca akan tiba. Sang ibu datang dan menghibur Neca kalau para warga akan datang merayakan acara ulang tahunnya. Mendengar hal itu, Neca kembali bersemangat dan senang. Ia gak sabaran mau mengundang satu-satu temannya yaitu Aoping. Tepat di hari ulang tahun Neca, Aoping mendapatkan sisik paling kuat dari ayah dan para naga. Di saat pesta akan dimulai, Neca sama sekali tidak terlihat bahagia. Karena baru-baru saja Senkong datang dan ia memberitahu kalau Neca bukan reinkarnasi mutiara suci, tapi mutiara iblis dan ditakdirkan mati pada hari ulang tahun ketiga. Mendengar kebenaran itu, Neca makin kecewa. Tai memberikan hadiah untuk Neca. Ada tombak api, selendang, dan tunggangan yang bisa berubah bentuk. Lalu ayah ibu memberikan hadiah berupa jimat sambil berpesan kepada Neca harus tetap berjuang menghadapi masa depan. Neca yang sudah tahu hari ini merupakan hari kematiannya semakin marah besar di depan orang tuanya. Lalu Neca membaca mantra dan gelang lehernya pun terlepas. Kesadaran Neca langsung menghilang dan menyerang sang ayah. Tai berusaha mencegahnya dengan mengikatnya, tapi kini kekuatan Neca sudah semakin kuat. Tai sama sekali bukan lawannya. Neca kemudian menggunakan selendangnya mengikat sang ayah dan melemparkan tombak api. Tiba-tiba ada kekuatan yang mencegah Neca di mana adalah Aoping. Neca dan Aoping pun saling menyerang. Aoping mengambil kesempatan menyuruh Tai menyegel Neca kembali dengan gelang leher. Akhirnya gelang leher tersegel kembali dan Neca kembali sadar. Agar tidak melukai keluarganya lagi, ia pun pergi. Setelah kejadian itu, Aoping hendak pergi, tapi ia ditahan Li. Wujud asli Aoping pun ketahuan. Warga pada ketakutan melihat tanduk naga Aoping dan menghina siluman. Tai pun akhirnya mengetahui Aoping adalah reinkarnasi mutiara suci dan berniat akan melaporkan ke Dewa Langit bahwa suku naga lah yang mencuri mutiara suci. Di saat itu juga, Senkong muncul dan menghipnotis Aoping. Kalau semua orang di sini dibunuh, maka tidak ada yang tahu tentang hal pencurian mutiara. Lalu, Aoping menggunakan kekuatan sihirnya membuat semua air lautan terkumpul di tengah langit dan ingin menghancurkan desa ini. Sebelumnya, ketika sang ayah Neca mengetahui Neca hanya bisa hidup selama 3 tahun, ia langsung berangkat ke pintu Tiankong bersama Tai untuk menemui Dewa Surga, agar Dewa Surga dapat membasmi kutukan ini. Tapi Dewa Surga sedang tidak ada. Tidak tahu kapan akan kembali. Gak ada cara, Li hanya bisa kembali.
Tapi di saat itu, penjaga di sana memberitahu Lee kalau masih ada satu cara lagi, yaitu dengan jimat tukar nyawa. Ketika petir akan menyambar Necha, kalau sang ayah memakai jimat itu, maka petir akan berpindah kepada sang ayah. Sampai segitunya berjuang seorang ayah. Necha akhirnya mengerti bagaimana ayah berjuang untuk dirinya. Jimat yang diberikan ayahnya adalah jimat tukar nyawa. Di sisi lain, orang tua Necha berubah menjadi es ketika hendak mencegah Aoping. Di saat itu, Necha akhirnya kembali. Necha masih belum tahu apa yang terjadi. Tai memberitahu kalau Shen Kong mencuri mutiara suci dan reinkarnasi menjadi Aoping. Biar tidak ketahuan, mereka berencana membunuh semua orang demi menyelamatkan orang tua dan warga-warga. Necha siap bertempur dengan Aoping. Karena Necha sudah menguasai sihir berubah bentuk, ia pun berubah menjadi Shen Kong agar bisa mengelabui Aoping. Necha pergi menyerang Shen Kong. Sontak saja Aoping mengira Shen Kong ini adalah samaran dari Necha dan menyerangnya. Ternyata itu adalah gurunya sendiri. Setelah itu, mereka terjebak ke dalam lukisan Tai. Sampai-sampai mereka berempat terjebak. Dia terjebak pun karena Aoping sendiri. Setelah keluar dari lukisan, Aoping menyerang orang tuanya Necha. Necha dengan cepat menolongnya dan kena serangan kuat dari senjata Aoping. Habis itu Aoping berubah menjadi naga dan mengeratakan seluruh desa dengan kekuatannya menjadi kubah es. Kemudian Necha mengamuk dengan kekuatan apinya dan melindungi desa. Ia mendorong kubah es ke atas dengan kekuatan penuhnya. Seketika es langsung meleleh di telan api. Lalu Aoping ingin kabur, tapi ia diikat selendang Necha dan Necha menyerang dengan apinya. Tapi Necha tidak melukai Aoping. Necha masih ingat kalau Aoping itu adalah teman satu-satunya. Lalu Necha kembali ke sisi orang tuanya. Di saat itu, langit terjadi perubahan drastis. Sepertinya petir kutukan segera akan menyambar Necha. Setelah Necha kembali, ia mengikat orang tuanya. Necha merobek jimat tukar nyawa dan bersedia mati. Lalu ia menyuruh orang tuanya tidak boleh nangis karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Necha pun berlutut dan memberi hormat kepada orang tuanya. Ia berterima kasih selama 3 tahun ini orang tuanya telah membesarkannya. Habis itu Necha terhisap ke atas langit dan petir menyambar di badan Necha. Tiba-tiba Aoping juga masuk ke dalam sambaran petir untuk menemani Necha. Mereka saling berpegangan tangan, dan mutiara suci dan iblis yang ada di tubuh mereka saling bereaksi dan menghisap semua sambaran petir, dan akhirnya meledak. Tai juga merelakan semua kekuatannya dan membuka bunga teratai untuk menyelamatkan mereka. Necha dan Aoping terhisap ke dalam bunga teratai. Orang tua Necha sungguh sedih atas kehilangan anaknya. Tapi Tai mengatakan kalau roh mereka tetap hidup di dalam bunga teratai. Setelah kejadian itu, para warga akhirnya pun berterima kasih dan memberi hormat kepada Necha. Cerita pun berakhir.